Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan emosi dan konsep diri. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kevin Anugrawan, NIM 015. Saya Hairunisha Rahmadiani, NIM 069. Baik, perkenalkan nama saya Prinsa Rahmawati Kusuma, NIM 19030317473. Saya akan menjelaskan tentang definisi emosi dan konsep diri menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah Daniel Yonatan Musa. Beliau berpendapat bahwa konsep diri adalah bagaimana individu mengetahui dan memandang dirinya dan bertindak sesuai dengan pengetahuan dan pandangannya itu. Yang kedua adalah Harlock. Konsep diri ialah kesan atau image individu mengenai karakteristik dirinya yang mencangkup karakteristik fisik, sosial, emosional, aspirasi, dan achievement. Yang ketiga adalah Stuart dan Sunden. Mereka berpendapat bahwa konsep diri adalah semua ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Yang keempat adalah Sumanto. Konsep diri menurut Sumanto ialah pikiran atau persepsi seseorang tentang dirinya sendiri yang merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkah laku. Lalu, yang kelima adalah King pada tahun 2010. Beliau berpendapat bahwa emosi adalah perasaan yang melibatkan ketergugahan fisiologis, pengalaman, dan ekspresi yang terdapat pada dirinya sendiri. Goleman mengatakan bahwa emosi adalah perasaan dan pikiran khas atau suatu keadaan biologis dan psikologis maupun suatu rentang kecenderungan-kecenderungan untuk bertindak. Jadi dia bermaksud bahwa emosi ini adalah suatu pemicu kita melakukan sesuatu. Bahkan seperti pada saat kita sedih, kita akan menangis. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah milik Kavin dan Sadok pada tahun 1992. Mereka berpendapat emosi adalah sebagai keadaan perasaan yang kompleks yang mengandung komponen kejiwaan, badan, dan perilaku yang berkaitan dengan afeksi dan suasana perasaan atau suasana hati. Lalu selanjutnya Silverman pada tahun 1986. Beliau berpendapat bahwa perilaku yang terutama dipengaruhi oleh tanggapan mendalam yang terkondisikan. Selanjutnya adalah milik Weiner pada tahun 1986. Menurutnya, emosi adalah cara kita berpikir mempengaruhi cara kita merasa. Yakni maksudnya, kita berpikir itu mempengaruhi bagaimana cara kita merasakan sesuatu. Lalu Bandura pada tahun 1996. Emosi menurutnya adalah koafeksi atau respons terhadap pengharapan diri tentang berbagai situasi. Dari beberapa definisi konsep diri yang telah dikemukakan oleh beberapa tokoh, dapat kita simpulkan bahwa konsep diri ini adalah suatu persepsi yang melekat pada diri individu yang mempengaruhi tingkah laku individu tersebut terhadap lingkungannya. Konsep diri ini berbeda pada tiap-tiap individu karena tiap individu memiliki persepsi atau pendirian yang berbeda. Karenanya, kita harus memiliki konsep diri yang baik agar terjaga dari hal-hal yang tidak etis yang dianggap oleh orang lain. Lalu emosi. Emosi ini tidak hanya soal marah, karena itu merupakan suatu dari sekian banyak emosi negatif. Emosi dapat menjadi dua secara umum, yaitu emosi negatif dan emosi positif. Beberapa ahli sudah berpendapat tentang emosi, dan definisi mereka yang mereka kemukakan dapat disimpulkan bahwa emosi adalah perasaan dalam suatu keadaan psikologis maupun biologis yang dapat mempengaruhi tindakan individu atau respon yang dilakukan individu pada situasi tertentu. Emosi ini dapat melibatkan tindakan karena individu mudah terbawa emosi dan tidak setiap individu dapat menahan emosi yang berujung pada tindakan tersebut.
Di sini kita akan menjelaskan tentang teori emosi dan konsep diri siswa menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah teori James Lange, yang kedua teori kognitif, yang ketiga teori Canon Barth, yang keempat adalah teori Carl Rogers. Yang pertama adalah teori James Lange, yakni pada akhir abad ke-19. Teori ini menyatakan bahwa emosi adalah suatu hasil dari keadaan fisiologis yang dipicu oleh rangsangan lingkungan. Emosi ini terjadi sesudah reaksi fisiologisnya, yakni setiap emosi, mulai dari marah hingga gembira, memiliki serangkaian perubahan fisiologis yang berbeda-beda. Dan hal ini dapat terlihat pada denyut jantung, pola pernafasan, keringat, dan beberapa respon lainnya. Nah, ini dari teori James Lange ini, bahwa sesudah persepsi awal, pengalaman emosi ini merupakan hasil dari persepsi seseorang terhadap perubahan fisiologis yang dialaminya. Emosi yang dirasakan adalah persepsi tentang perubahan tubuh, di mana maksudnya perubahan tubuh ini yaitu kita berkeringat saat kita marah, dan wajah kita memerah juga pada saat kita marah. Nah, teori ini merupakan teori paling awal dalam emosi dan dinyatakan oleh psikologi Amerika William James. Contohnya ialah kita merasa sedih karena kita menangis, marah karena kita menyerang, dan takut karena kita gemetar. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah teori kognitif tentang emosi yang dikembangkan oleh Magda Arnold, Albert Ellis, Stanley Schachter, dan Jeremy Singer. Oke, teori ini memandang bahwa emosi merupakan interpretasi kognitif dari rangsangan emosional, baik itu rangsangan dari luar ataupun dari dalam tubuh. Nah, berdasar teori ini, proses interpretasi kognitif dalam emosi terbagi dalam dua langkah, yaitu yang pertama adalah interpretasi stimuli dari lingkungan. Interpretasi pada stimulus, bukan pada stimulus itu sendiri yang menyebabkan reaksi emosional. Nah, contohnya ialah, jika suatu hari kamu menerima kado dari Berliana, yaitu mendapat cincin. Namun, Berliana adalah musuh terbesarmu, maka kamu akan merasa was-was akan kado yang diberikan oleh Berliana. Tetapi berbeda ceritanya apabila Berliana adalah teman dekatmu. Maka kamu akan dengan senang menerima dan membuka kado itu tanpa curiga sedikitpun. Jadi, dalam teori ini, teori kognitif pada emosi ini, informasi dari stimulus itu berangkat pertama kali ke cerebral cortex, di mana hal ini akan diinterpretasi pada pengalaman masa kini dan masa lampau. Lalu pesan tersebut dikirim ke limbic system dan sistem saraf otonom yang kemudian akan menghasilkan arousal secara fisiologis. Nah, interpretasi stimuli dari tubuh yang dihasilkan dari arousal saraf otonom. Yang kedua, dalam teori kognitif pada emosi yaitu interpretasi stimulus dari dalam tubuh, yang merupakan hasil dari arousal otonom. Teori kognitif ini menyerupai teori James Lange dari teori yang menekankan bagaimana pentingnya stimuli internal tubuh dalam mengalami emosi. Tetapi sebenarnya itu berlanjut ke interpretasi kognitif dari stimuli, di mana hal tersebut lebih penting daripada stimuli internal itu sendiri. Nah, pada teori selanjutnya ialah teori Canon Barth pada tahun 1990-an, di mana teori ini menyatakan bahwa emosi dan reaksi fisiologis terjadi secara bersamaan. Dalam teori Canon Barth, badan memainkan peran yang kurang penting dibandingkan pada teori James Lange yang lalu. Pandangan biologi kontemporer melihat emosi sangat dipengaruhi oleh sirkuit-sirkuit saraf dan neurotransmitter. Ledoux telah membuat daftar sirkuit saraf dari rasa takut yang berpusat pada amigdala dan terdiri atas dua jalur. Satu jalur langsung dan yang lain jalur tidak langsung.
Sangat mungkin bahwa proses emosi ini mempunyai emosi positif dan negatif menggunakan sirkuit saraf dan neurotransmitter yang berbeda. Emosi yang dirasakan dan respon tubuh adalah kejadian yang berdiri sendiri. Pada teori Cannon-Bard menyatakan bahwa emosi yang dirasakan dan reaksi tubuh dalam menyatakan emosi itu tidak tergantung satu sama lain. Keduanya dicetuskan secara bersamaan. Nah, menurut teori ini, kita pertama kali menerima emosi potensial yang dihasilkan dari dunia luar. Kemudian daerah otak yang lebih rendah seperti hipotalamus diaktifkan. Otak yang lebih rendah ini kemudian mengirim output dalam dua arah. Yang pertama ke organ-organ tubuh dan otot-otot eksternal untuk menghasilkan ekspresi emosi tubuh. Kebalikannya dengan teori James Lange. Teori ini menyatakan bahwa reaksi tubuh dan emosi yang dirasakan itu berdiri sendiri-sendiri. Dalam arti, reaksi tubuh ini tidak berdasarkan pada emosi yang dirasakan. Karena meskipun kita tahu bahwa hipotalamus dan daerah otak di bagian lebih bawah terlibat dalam ekspresi emosi, tetapi kita masih tidak yakin apakah persepsi tentang kegiatan otak lebih bawah ini adalah dasar dari emosi yang dirasakan pada diri kita sendiri. Nah, yang terakhir adalah teori konsep diri dari Carl Rogers. Pada teorinya, Rogers menggunakan pendekatan yang berpusat pada diri klien dan menekankan pada adanya keunikan serta kebebasan dalam bertingkah laku. Nah, sebagaimana persepsi interpretasi serta pemahaman individu terhadap stimulasi dari lingkungan pada saat itu. Nah, premis-premis dari pendekatan fenomenologis yang digunakan oleh Rogers adalah yang pertama, tingkah laku merupakan produk atau hasil persepsi individu. Yang kedua, persepsi yang dimaksud adalah lebih bersifat fenomenologikal, diri pada real atau nyata. Yang ketiga, konsep diri merupakan suatu persepsi dan suatu konsep yang meliputi nilai-nilai yang ditanam pada pola kebudayaan. Yang keempat, tingkah laku diatur oleh konsep diri. Yang kelima, konsep diri relatif konsisten sepanjang waktu dan situasi dan menghasilkan pola tingkah laku yang relatif konsisten pula. Nah, konsep diri ini merupakan hal pokok yang dimuat dalam teorinya. Konsep diri merupakan serangkaian persepsi-persepsi, keyakinan-keyakinan yang organisir mengenai diri sendiri. Di dalamnya termuat kesadaran akan siapakah saya, apa yang saya lakukan, dan keseluruhannya akan mewarnai persepsi terhadap dunia luar. Sedemikian sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkah laku yang muncul. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua tingkah laku yang muncul dari individu merupakan hasil proses persepsi bebas yang dibangun dan diarahkan oleh individu sesuai dengan dirinya sendiri. Jadi, diri sekalipun tidak secara langsung memengaruhi tingkah laku yang berfungsi sebagai objek dari sikap serta perasaan-perasaan, sekalipun juga yang berfungsi sebagai proses dan mengarahkan dan membangun tingkah laku. Rogers juga menekankan akan adanya prinsip konsistensi dan kesesuaian antara diri dan pengalaman. Individu akan berusaha untuk berada dalam kondisi yang sesuai dengan diri dan pengalaman serta diri idealnya. Rogers membedakan konsep diri menjadi dua kutub yang berlainan satu dengan lainnya, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Nah, yang pertama, konsep diri positif. Individu yang memiliki konsep diri positif artinya ia memandang dirinya secara positif. Ia merasakan bahwa dirinya itu berharga, disukai, dan diterima. Ia akan menjadi lebih percaya diri dan ini akan membantunya untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan luar nantinya. Nah, inti dari konsep diri yang positif ini adalah ia menerima keberadaan dirinya dan penerimaan ini lebih mungkin mengarah pada kerendahan hati dan kedermawanan pada diri. Orang dengan konsep diri yang positif akan dapat memahami dan menerima sejumlah fakta yang bermacam-macam tentang dirinya sendiri. Nah, karakteristik orang yang menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki konsep diri yang positif adalah yang pertama, mampu menjadi dirinya sendiri. Yang kedua, mampu memenuhi harapan-harapannya sendiri daripada harapan individu lain.
Yang ketiga, memiliki penerimaan yang lebih besar terhadap orang lain. Yang keempat, memiliki penerimaan yang lebih besar terhadap diri sendiri. Nomor 5, mampu mengarahkan kehidupannya. Lalu bagaimana tentang konsep diri yang negatif? Nah, konsep diri yang negatif ini adalah individu memiliki konsep diri negatif, artinya ia memandang dirinya secara rendah, ditolak, dan ia sendiri juga menjadi kurang bisa menerima dirinya. Dalam hubungannya dengan lingkungan sosial di luar diri, individu dengan konsep diri yang negatif akan lebih tergantung dan mempengaruhi oleh lingkungan luar dirinya. Konsistensi dan tingkah lakunya juga akan menjadi lebih rendah dan sangat bergantung kepada harapan luar lingkungan di luar dirinya. Jadi maksudnya dia ini kayak seperti pelin-pelan pada konsep diri yang negatif seperti ini. Nah, individu ini merasa bahwa kekuatan yang lebih besar adalah di luar dari dirinya, sehingga menyebabkan dia itu tidak percaya diri kepada dirinya sendiri. Nah, jika ketergantungan pada penguatan dari luar ini menjadi lebih besar, maka ia akan menggantungkan evaluasi dirinya kepada orang lain. Dan pada akhirnya akan menimbulkan kebutuhan akan pengakuan terhadap keadekuatan diri menjadi semakin besar, karena diri sendiri tak mampu memberikannya. Nah, bagaimana karakteristik orang yang mempunyai konsep diri yang negatif ini? Yang pertama adalah menjadi sensitif terhadap kritik, karena kritik menjadi penguat bagi perasaan inferiornya. 2, sikap terlalu mengkritik orang lain sebagai usaha untuk menutupi gambaran diri yang sebenarnya. Yang ketiga, kegagalan yang dialaminya akan diproyeksikan kepada orang lain, sehingga kekurangannya dapat dihindari. Yang keempat, terlalu berlebihan terhadap pujian yang diberikan kepadanya. Nomor 5, kurang memiliki minat dalam berkompetisi dan cenderung menjaga jarak dalam lingkungan sosialnya. Nah, lalu jadi dalam teori-teori yang ditemukan para ahli di atas, mereka memiliki pendapat-pendapat yang berbeda tentang emosi dan konsep diri, karena mereka mengembangkan teori-teori terdahulu dan menyempurnakannya. Nah, pada teori yang mereka kemukakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa emosi ini dapat terjadi karena dipicu oleh reaksi fisiologis yang menyebabkan beberapa perubahan dalam diri kita. Dan pada saat terjadi reaksi fisiologis ini, akan bersamaan dengan emosi yang terjadi, karena tiap individu saat mengalami perubahan emosi, maka saat itu juga terjadi reaksi fisiologis seperti yang terlihat pada denyut jantung yang akan semakin cepat maupun semakin melambat tergantung bagaimana individu mengalami emosinya. Lalu bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian ada bentuk atau kategori menurut Atkinson dan kawan-kawan tahun 1995 yang mengemukakan beberapa tipe emosi yang muncul dari sistem limbik itu. Antara lain ada senang dan tidak senang atau SPAN, di mana emosi yang digolongkan ke dalam senang dan tidak senang itu memiliki rentang yang panjang dalam intensitas. Kemudian ada senang atau joy, yang merupakan kebanggaan dan respon cepat yang berhubungan dengan pencapaian tujuan dalam suatu kegiatan. Kemudian ada sedih atau sorrow, itu lawan dari senang, menjadi melempem, lemah merespon. Ini disebabkan tidak tercapai apa yang diinginkan, dan biasanya diikuti oleh suatu rasa kehilangan atau menjadi tidak terkontrol. Kemudian ada marah atau angry, kejengkelan ketika arah tujuan perbuatan dilarang atau dikecewakan, dan ini biasanya sangat rentan terhadap pengaruh kumulatif atau dendam. Perasaan takut yang terekspresikan dengan marah dapat menimbulkan kerusakan atau pembantaian. Kemudian ada takut atau fear, yang merupakan reaksi umum terhadap yang tidak diharapkan, tidak dikenal, dan rangsangan yang sangat kuat dalam merusak situasi biasanya. Banyak rasa takut yang dianggap sebagai bawaan seperti takut gelap, takut sesuatu yang asing, dan sebagainya. Rangsangan yang sama bisa menimbulkan marah atau takut dalam takaran emosi yang sama. Kemudian ada tanggapan mengejutkan atau startle response, yang merupakan reaksi yang takut terhadap hal yang tiba-tiba. Orang yang terkejut reaksinya bisa bermacam-macam dalam waktu yang bersamaan pula. Kemudian ada cinta atau love, melibatkan peran orang lain yang memiliki perasaan yang sama pada orang lain. Kemudian ada benci atau hate,
berhubungan dengan penyerangan seseorang yang membencinya. Biasanya secara aktif cenderung akan menyerang objek yang dibencinya. Situasi benci yang mencolok adalah upaya yang mencoba merusak pola kehidupan seseorang, merusak pandangan hidupnya, dan mendiskreditkan kepercayaannya. Kemudian di sini terdapat pembentukan konsep diri, di mana menurut Elizabeth B. Harlock menyatakan bahwa konsep diri itu bersifat hierarki. Konsep diri dibentuk melalui dua proses, yaitu konsep diri primer dan konsep diri sekunder, di mana konsep diri primer itu pertama terbentuk atas dasar pengalaman anak di rumah, di mana konsep diri ini merupakan hasil dari pengalaman dengan anggota keluarga. Konsep diri primer itu mencakup gambaran diri, baik itu fisik maupun psikologis. Dan dengan meningkatnya pergaulan dengan orang di luar rumah, anak itu akan memperoleh konsep lain tentang diri mereka, dan konsep lain itu disebut konsep diri sekunder. Konsep diri ini berhubungan dengan bagaimana anak melihat dirinya melalui mata orang lain. Konsep diri ini juga akan membentuk gambaran diri. Dan setelah terbentuknya gambaran-gambaran diri itu akan terbentuk pula penilaian tentang harga diri. Jika anak melihat tinggi dirinya, maka akan mendapat harga diri yang tinggi pula. Begitupun sebaliknya. Kemudian, menurut Amarilia Puspasari, terdapat penggolongan mengenai pembentukan konsep diri, yaitu pola pandang diri subjektif atau subjective self, di mana konsep diri itu terbentuk melalui pengenalan diri. Pengenalan diri yang dimaksud itu proses bagaimana orang melihat dirinya sendiri, di mana proses ini terjadi saat orang melihat bayangannya sendiri di cermin. Biasanya, apa yang dipikirkan seseorang pada proses pengenalan diri ini dapat terdiri dari gambaran diri, baik itu potongan visual maupun persepsi diri. Potongan visual itu seperti bentuk wajah dan tubuh yang dicermati ketika bercermin, sedangkan persepsi diri biasanya diperoleh dari komunikasi terhadap diri sendiri maupun pengalaman berinteraksi dengan orang lain. Kemudian ada bentuk dan bayangan tubuh atau body image, di mana selain melalui proses pengenalan diri seperti sebelumnya, yang biasa dilakukan dengan melihat bayangan diri sendiri di cermin, pembentukan konsep diri dapat melalui penghayatan diri terhadap bentuk fisiknya, di mana persepsi ataupun pengalaman emosional dapat memberikan pengaruh terhadap bagaimana seseorang mengenali bentuk fisiknya. Kemudian ada perbandingan ideal atau the ideal self. Dan salah satu proses pengenalan diri itu adalah membandingkan diri dengan sosok ideal yang diharapkan. Dengan melihat sosok ideal yang diharapkannya, seseorang akan mengacu pada sosok tersebut dalam proses pengenalan dirinya. Dan pada masa anak-anak, lingkungan keluarga menjadi pusat pembentukan konsep diri pada anak. Kemudian ada pembentukan diri secara sosial atau the social self, di mana proses pembentukan diri secara sosial itu proses di mana seseorang mencoba untuk memahami persepsi orang lain tentang dirinya. Penilaian kelompok terhadap seseorang akan membentuk konsep diri pada orang tersebut, sehingga cenderung untuk melihat dirinya mengenai di mata orang lain. Kemudian Bernard dan Hawkins 1978 dalam bukunya The Dynamic of Personal Adjustment, di mana mengemukakan konsep diri dari pengertian self sebagai individu yang meliputi psikis, mental, atau aktivitas psikologis, baik sebagai subjek, objek, maupun proses. Secara rinci dijelaskan pula bahwa self adalah keseluruhan pengaruh kepribadian yang diorganisasikan seluruhnya dari kesadaran atau konsep yang dimiliki individu tentang dirinya sendiri. Kemudian self dikembangkan melalui interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Self adalah subjek, objek, dan proses. Self adalah realisasi potensi mendasari fungsi untuk seluruh individu. Individu membentuk kepribadiannya menurut tujuan hidupnya, penilaian, dan sikapnya. Kemudian fungsi self untuk mengembangkan dan memelihara diri dalam cara konsisten dengan cara penilaian individu, perasaan, dan pengalaman. Self untuk mempertahankan diri melawan kecemasan dan perpecahan oleh gangguan persepsi yang tidak sesuai dengan pengorganisasian ini. Kemudian ada aspek konsep diri individu menurut Jalaluddin Rahmat, di mana
terbagi menjadi dua dimensi besar, yaitu dimensi internal dan dimensi eksternal. Dimensi internal itu persepsi mengenai dunia dalam dirinya, yang meliputi identity self atau persepsi individu mengenai siapa dirinya, yang meliputi simbol atau label yang diberikan pada dirinya untuk menggambarkan dirinya dan membangun identitasnya. Kemudian ada judging self, di mana persepsi individu sebagai hasil pengamatan dari evaluasi terhadap diri mereka yang akan menentukan kepuasan dan penerimaan terhadap dirinya. Kemudian ada behavioral self, di mana persepsi individu mengenai diri yang meliputi pertanyaan mengenai apa yang ia lakukan dan bagaimana ia bertingkah laku. Kemudian ada dimensi eksternal. Dimensi eksternal itu sendiri persepsi individu mengenai dirinya dalam berhubungan dengan dunia di luar dirinya, yang meliputi diri fisik atau physical self, di mana aspek ini menggambarkan bagaimana individu memandang kondisi kesehatan, badan dan penampilan fisiknya. Kemudian ada diri moral dan etik atau morality and ethical self, di mana aspek ini menggambarkan bagaimana individu itu memandang nilai-nilai moral etik yang dimilikinya, yang meliputi sifat-sifat baik atau sifat-sifat jelek yang dimiliki dan penilaian dalam hubungannya dengan Tuhan. Kemudian ada diri sosial, di mana atau social self, di mana aspek ini mencerminkan sejauh mana perasaan mampu dalam berinteraksi sosial dengan orang lain. Kemudian ada diri pribadi atau personal self, di mana aspek ini menggambarkan perasaan mampu sebagai seorang pribadi dan mampu untuk mengevaluasi terhadap kepribadiannya atau hubungan pribadinya dengan orang lain. Kemudian ada diri keluarga atau family self, di mana aspek ini mencerminkan perasaan berarti dan berharga dalam kapasitasnya sebagai anggota keluarga. Kemudian ada diri akademik atau academic self, di mana aspek ini berkaitan dengan persepsi, pikiran dan perasaan dan penilaian seseorang terhadap kemampuan akademiknya. Selanjutnya adalah macam-macam konsep diri menurut Brooks dan Emmert. Konsep diri ini dibagi menjadi dua, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Yang pertama, konsep diri positif, yaitu merasa setara dengan orang lain. Merasa setara dengan orang lain sebagai manusia, tidak tinggi atau tidak rendah, walaupun terdapat perbedaan dalam berbagai hal. Yang kedua, menerima pujian dengan tanpa rasa malu. Dapat menerima pujian tanpa berpura-pura rendah hati dan menerima penghargaan tanpa rasa bersalah. Yang ketiga, menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan, dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat, sehingga ia nanti mampu bertindak berdasarkan penilaian yang baik tanpa bersalah yang berlebihan atau menyesali tindakannya jika orang lain tidak menyetujui tindakan tersebut. Yang keempat, yakin akan kemampuannya dalam mengatasi masalah. Memiliki keyakinan pada kemampuannya untuk mengatasi persoalan, bahkan ketika dia menghadapi kegagalan dan kemunduran. Yang kelima, yaitu mampu memperbaiki dirinya. Seperti pada poin 2 tadi, jika ada perilakunya yang tidak disetujui oleh masyarakat, maka ia akan menyesali tindakan tersebut sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan termasuk memperbaiki dirinya. Yang kedua, konsep diri negatif. Yang pertama yaitu peka terhadap kritik. Orang yang tidak peka terhadap kritik tidak tahan akan adanya kritikan yang diajukan pada dirinya dan cenderung mudah marah. Kritikan terhadap dirinya sering dipersepsikan sebagai usaha untuk menjatuhkan harga diri. Yang kedua, responsif terhadap ujian. Orang yang seperti ini sangat antusias terhadap pujian. Segala pujian yang menunjang harga dirinya menjadi pusat perhatiannya. Yang ketiga, bersifat hiperkritis terhadap orang lain. Selalu bersikap kritis terhadap orang lain, selalu mengeluh serta meremehkan apapun dan siapapun. Tidak bisa mengungkapkan penghargaan atau pengakuan terhadap kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Yang keempat, cenderung tidak disukai orang.
selalu merasa tidak diperhatikan orang lain. Karenanya, ia selalu menganggap orang lain sebagai musuh sehingga tidak pernah terjalin persahabatan yang akrab dan tidak akan menyalahkan diri sendiri. Sebaliknya, ia selalu menganggap dirinya sebagai korban dari sistem sosial yang tidak keras. Yang kelima, bersikap pesimis terhadap kompetensi. Enggan bersaing dengan orang lain dan membuat prestasi, menganggap dirinya tidak berdaya melawan persaingan yang merugikan dirinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi emosi dan konsep diri siswa. Yang pertama, tidak menyadari potensinya sehingga mereka kurang memahami dirinya dengan orang lain. Yang kedua, mempunyai harapan atau target yang terlalu rendah. Yang ketiga, mempunyai self-esteem yang rendah dan menjadi peka terhadap penilaian orang lain. Yang keempat, pernah mengalami high incidence of emotional difficulties dan membuat mereka depresi atau cemas. Yang kelima, tidak termotivasi untuk berprestasi di sekolah. Yang keenam, takut mengalami kegagalan. Yang ketujuh, takut mengalami kesuksesan. Dan yang terakhir, menyalahkan orang lain. Selanjutnya, karakteristik perkembangan konsep diri siswa menurut Santrok. Yang pertama, abstrak and idealistic. Gambaran konsep diri yang abstrak misalnya dapat dilihat dari pernyataan remaja usia 14 tahun mengenai dirinya. Saya seorang manusia, saya tidak dapat memutuskan sesuatu, saya tidak tahu siapa diri saya. Sedangkan idealistik dari konsep diri remaja dapat dilihat dari pernyataan, saya orang yang sensitif, saya orang yang peduli terhadap perasaan orang lain, saya rasa saya cukup cantik. Meskipun tidak semua remaja menggambarkan diri mereka dengan cara yang idealis, namun sebagian besar remaja membedakan antara diri mereka dan sebenarnya dengan diri yang diidamkannya. Yang kedua adalah differentiated. Dibandingkan dengan anak-anak, remaja lebih mudah memahami bahwa dirinya memiliki diri yang berbeda-beda atau differentiated selves sesuai dengan peran atau konteks tertentu. Yang ketiga, the fluctuating self. Sifat yang kontradiktif dalam diri remaja pada gilirannya memunculkan fluktuasi atau metafora dari dalam berbagai situasi dan lintas waktu yang tidak mengejutkan. Diri remaja akan terus memiliki ciri ketidakstabilan di mana remaja berhasil membentuk teori mengenai dirinya yang lebih utuh dan biasanya tidak terjadi hingga masa remaja akhir, bahkan hingga masa dewasa awal. Yang keempat adalah real and ideal, true and false selves. Kemampuan untuk menyadari adanya perbedaan antara diri yang nyata, real self, dengan diri yang ideal self, menunjukkan adanya peningkatan kemampuan kognitif mereka. Yang kelima, social comparison. Dibandingkan dengan anak-anak, remaja sering menggunakan perbandingan sosial untuk mengevaluasi diri mereka sendiri. Namun, kesediaan remaja untuk mengakui bahwa mereka menggunakan perbandingan sosial untuk mengevaluasi diri mereka sendiri cenderung menurun pada masa remaja, karena menurut mereka perbandingan sosial itu tidak diinginkan. Yang keenam, self-conscious. Karakteristik lain dari konsep diri remaja bahwa remaja lebih sadar akan dirinya atau self-conscious dibandingkan dengan anak-anak yang lebih memikirkan tentang pemahaman diri mereka. Remaja menjadi lebih introspektif, yang mana hal ini merupakan bagian dari kesadaran diri mereka dan bagian dari eksplorasi diri. Yang ketujuh adalah self-protective. Mekanisme untuk mempertahankan diri atau self-protective merupakan salah satu aspek dari konsep diri remaja. Dalam upaya melindungi dirinya, remaja cenderung menolak adanya karakteristik negatif dalam diri mereka. Selanjutnya adalah unconscious. Konsep diri remaja melibatkan adanya pengenalan bahwa komponen yang tidak disadari atau unconscious termasuk dalam dirinya, sama seperti komponen yang disadari atau conscious.
Remaja yang lebih tua lebih yakin akan adanya aspek-aspek tertentu dari pengalaman mental diri mereka yang berada di luar kesadaran atau kontrol mereka dibandingkan dengan remaja yang lebih muda. Yang terakhir adalah self-integration. Terutama pada masa remaja akhir, konsep diri lebih terintegrasi di mana bagian yang berbeda-beda dari diri secara sistematik menjadi satu kesatuan. Kondisi yang perlu diperhatikan guru kepada siswa saat pembelajaran di kelas. Menurut tim Mustaka Familia, agar tumbuh konsep diri siswa selama pembelajaran, maka seorang guru yang pertama, hindari labeling yang negatif. Seorang guru sebaiknya menunjukkan sikap dan pandangan yang positif terhadap kemampuan yang dimiliki siswa. Siswa yang belum bisa akan materi tertentu bukan berarti siswa itu bodoh. Nah, hindari pelabelan bodoh ini kepada siswa. Yang kedua, jangan mengancam dan menghukum secara psikologis. Ancaman dan hukuman siswa secara psikologis berpengaruh buruk terhadap emosi dan pembentukan konsep diri pada siswa. Yang ketiga, berikan motivasi bahwa setiap anak memiliki kemampuan dan kekuatan yang berbeda. Berikan motivasi berupa dukungan emosional, pemberian penghargaan, atau dorongan untuk maju. Yang keempat, pupuk perasaan berarti bagi siswa. Ini dapat berupa motivasi sehingga siswa tersebut sadar bahwa mereka sendiri membutuhkan diri mereka untuk lebih maju. Yang kelima, hargai setiap usaha siswa di kelas. Setiap usaha sekecil apapun akan mewarnai identitas diri siswa. Jadi jangan meremehkan kemampuan setiap siswa yang berbeda-beda. Nah, yang terakhir adalah isu-isu terkait emosi dan konsep diri. Contohnya yang pertama, murid memukul guru lantaran sang guru memberi hukuman pada murid tersebut. Dalam hal ini, konsep diri akan berperan lebih dulu karena seorang individu siswa tersebut mempersepsikan bagaimana dia lebih berkuasa daripada sang guru, dan setelah itu emosi negatif seperti marah akan terjadi. Saat individu tersebut marah, dapat dipastikan bahwa dia akan menganggap guru itu sebagai pengganggu dan karena merasa jengkel, maka ia akan meluapkan kemarahan kepada yang bersangkutan dan akan menyerang orang yang bersangkutan tersebut. Yang kedua, seorang siswi berusia 14 tahun nekat bunuh diri karena dibully. Bullying sangat berdampak bagi konsep diri seorang siswa, karena jika seorang siswa tersebut dibully dengan verbal, maka akan muncul suatu pandangan diri bahwa ia di dunia ini sudah tak ada artinya karena pembulian yang terjadi pada siswa tersebut. Dan hal ini akan menyebabkan depresi yang berkepanjangan yang akan dimiliki oleh siswa tersebut dan mengakibatkan berubahnya persepsi pada dirinya sendiri. Menurut Butler Report, hal seperti cemas memang akan merubah atau merupakan suatu faktor berubahnya konsep diri dari siswa tersebut. Setelah konsep diri siswa tersebut berubah menjadi lemah, emosi negatif bermunculan pada diri siswa tersebut. Marah kepada dirinya sendiri, kepada yang membulinya, lalu berpikir keinginan bunuh diri untuk mengakhiri hidup secepatnya. Yang ketiga, siswa yang mendapat nilai bagus dalam suatu pelajaran akan senang dengan pelajaran tersebut. Dalam suatu kelas, pasti ada siswa yang mudah untuk memahami pelajaran sehingga mudah untuk mendapatkan nilai yang bagus. Hal ini berkaitan dengan emosi dan konsep diri siswa tersebut. Emosi di mana siswa bisa lebih berpacu dalam belajar yang terkadang menjadi momok bagi semangat siswa. Konsep diri juga berperan sangat penting terkait hal ini karena dengan konsep diri, siswa bisa mengetahui akan kemampuannya dan apabila ia telah mengetahui kemampuannya, baik kurang atau cukup, dalam menerima pelajaran, maka siswa bisa lebih terdorong untuk memiliki semangat dengan menanyakan kepada teman yang lebih paham
akan materi tersebut. Saat individu merasa kurang dengan pengetahuannya dan juga tidak mau untuk berinteraksi dengan orang lain perihal menanyakan solusi dari sebuah soal, maka siswa akan lebih kesusahan ketika mengerjakan soal yang lebih sulit lagi, sehingga kebanyakan dari siswa akan frustasi dan malu bahwa dengan kekurangannya memahami pelajaran akan membawa dia memperoleh nilai buruk di kelas. Cukup sekian presentasi kami pada siang ini. Apabila ada salah kata atau terdapat kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.